Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai etika profesi auditor dan kode etik auditor. Saya Nurul Fauza dengan NIM 550419. Nah, langsung saja kita ke materi pertama. Apa itu etika profesi audit? Profesi auditor membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi dan menuntut auditor untuk bersedia mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit. Selanjutnya ada masalah yang sering dilakukan oleh auditor. Nah, yang pertama, melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensi dari auditor. Yang kedua, mengungkapkan suatu informasi rahasia klien. Nah, yang ketiga, membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya. Saya Mahdiani Niskia Julfa dengan NIM 5504190027. Di sini saya akan menjelaskan apakah etika perlu dalam profesi audit. Apakah etika perlu dalam profesi audit? Kenapa? Karena beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius. Namun, ternyata hanya menumpukan hingga menjadi satu kesalahan yang besar. Untuk itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri. Sikap yang harus dimiliki seorang editor. Yang pertama, ada menerima kritik atau masukan. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, menghormati rekan kerja. Dan yang keempat, berkomitmen dalam pekerjaan. Kode etik auditor ada 5. Yang pertama, integrasi. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kerahasiaan. Yang keempat, kompetensi. Dan yang terakhir ada perilaku profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Sundari. Yang dimana definisinya ini ada auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan praktiknya. Contohnya, seorang auditor melakukan audit keuangan apakah transparan atau tidak, apakah terjadi penyelewengan dana atau tidak. Yang kedua, yakni auditor harus bersikap netral dan menjalankan audit, interpretasi, bukti audit, dan laporan keuangannya yang sudah ditelaah. Contohnya, auditor tidak memihak ketika melakukan audit karena ada hubungan orang dalam. Yang ketiga, auditor harus menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan klien tanpa seizin klien, kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan mereka ungkapkan informasinya. Contohnya, apapun yang sudah terjadi setelah audit, segala kesalahan yang terjadi dalam perusahaan, semua harus tetap terjaga kerahasiaannya. Yang selanjutnya ada kompeten. Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Contohnya, seorang auditor harus memiliki pedoman yang relevan ketika mengaudit suatu laporan keuangan. Yang selanjutnya ada perilaku profesional. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Auditor juga harus meningkatkan pelayanannya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Contohnya, bekerjalah sesuai dengan bidangnya dan fokus akan keahlian di masing-masing bidang. Apakah seorang auditor harus memiliki kode etik? Jawabannya ya, karena untuk memenuhi standar audit, auditor harus mematuhi kode etik yang merupakan standar dari kualitas audit. Hal ini dikarenakan seorang auditor memiliki tanggung jawab dan pengabdian besar terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih.